Halo sobat semua, kembali lagi di Ngopsi, Ngobrolin Psikologi. Tidak terasa ya, kita sudah masuk ke episode keempat. Di episode kali ini, kita akan membahas perbincangan yang lagi ramai nih. Ada yang tahu nggak sih kita mau bahas apa? Nah, sebelum kita spill mau bahas apa, langkah baiknya kita perkenalan diri dulu kali ya. Kan ada pepatah tuh yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, aku Lulu Latifah dari BEM Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai moderator kali ini. Dan kita kedatangan narasumber yang sangat hebat loh, yaitu perwakilan dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bekasi, yaitu Kanina. Halo Kanina, gimana nih kabarnya? Hai semuanya, alhamdulillah baik. Makasih ya sebelumnya udah diundang di podcast. Mungkin agar lebih kenal lebih dalam lagi, bisa Kanina memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kanina. Oke, salam kenal buat semua teman-teman hari ini ya, yang sedang mendengar. Perkenalkan saya Nina Karenina, biasa dipanggil Nina. Alhamdulillah sekarang diamanahkan dan dipercaya untuk berkhidmat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Bekasi sebagai ketua Kopri, bagian perempuannya lah gitu. Nah, kita mau bahas perbincangan yang lagi ramai nih Kak, yaitu pelecehan seksual. Kan akhir-akhir ini banyak sekali perbincangan tentang pelecehan seksual ya. Pelecehan seksual itu segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan, fisik, atau permintaan untuk melakukan perbuatan atau isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan. Menurut Kanina sendiri, pelecehan seksual itu seperti apa sih Kak? Yang tadi sebelumnya udah kamu ceritain ya, bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin pelecehan seksual, mau itu sifatnya seksual ataupun apapun ya, pelecehan gitu. Namanya pelecehan kan berarti konteksnya udah negatif gitu. Ada seseorang yang jadi pelaku dan ada orang yang dirugikan gitu. Jadi sebenarnya pelecehan seksual itu adalah sebuah tindakan atau perilaku yang tidak mengedepankan asas consent ya, atau persetujuan kedua belah pihak. Jadi ada yang tidak diinginkan gitu. Bentuknya bisa sifat mengancam, memaksa, mengintimidasi, menyinggung gitu, tanpa perlu diminta gitu sama si lawannya. Jadi intinya ada yang dirugikan. Nah bentuknya itu tadi mengintimidasi, mendiskriminasi gitu. Dan itu juga berhubungan dengan seksual lah gitu. Bisa berbentuknya lisan, fisik gitu kan, atau isyarat. Itu sih. Tapi pelecehan seksual sendiri kan bisa ya Kak, korbannya itu laki-laki. Iya benar sih. Banyak sih sebenarnya ya kalau mau kita ungkap korbannya laki-laki, tapi kenapa hari ini yang selalu digemakan itu selalu perempuan ya, karena itu tadi kan, perempuan kan selalu jadi subjek nomor 2 lah gitu di struktur manapun, sehingga perempuan bahkan anak juga ya jadi salah satu di antara 7 kelompok rentan gitu, karena selalu paling banyak yang dirugikan dan jadi korban gitu. Sekarang aku mau nanya nih Kak, gimana sih cara mengatasi rasa trauma akibat pelecehan seksual? Jadi sebenarnya ya, tanpa dengan atau tidak kita sadari, mungkin kita nih sebagai orang-orang yang pernah jadi penyintas gitu ya, orang-orang yang pernah mendapatkan pelecehan atau kekerasan seksual gitu. Nah, untuk sebenarnya kita itu bisa sembuh dari trauma yang kita alami sebelumnya gitu. Wah, itu kan pengalaman buruk ya. Tentu semua orang juga nggak mau gitu jadi korban. Tapi hari ini kita fokus pada solusinya aja gitu. Jadi kalau yang sepanjang aku rangkum itu ada 2 faktor. Pertama internal sama eksternal. Nah kalau di internalnya tuh kita juga harus sadar gitu, apa sih sebenarnya menimpa sama diri kita gitu. Kenapa kita nggak suka, kenapa kita sedih, kenapa kita murung gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan itu juga harus direfleksikan ke diri sendiri gitu, dengan cara memvalidasi perasaan yang kita rasain gitu, bahwa ya kita nggak mau loh dilecehin, kita juga nggak mau jadi korban kekerasan seksual gitu. Tapi bukan hanya memvalidasi apa yang kita rasakan
Dari situ kita sadar untuk bangkit lagi gitu loh, untuk tidak down dan terpuruk lagi gitu dari pengalaman-pengalaman buruk. Nah kalau dari internalnya juga, selain kita memvalidasi perasaan itu, jadinya kita sadar gitu untuk setting your boundaries gitu. Artinya kita membuat batasan-batasan tertentu gitu, bahwa kita tuh nggak suka loh diperlakukan seperti ini gitu. Atau soal PDKT lah misalkan, atau sesama temen lah, bahwa misalkan kita nggak suka nih tiba-tiba ditelepon gitu tanpa ada prolog dulu di chat. Itu kan sebenarnya bagian dari membatasi juga gitu, bahwa ya kalau mau nelfon ada baiknya kasih tahu dulu lah prolognya apa gitu. Karena tipe-tipe orang kan beda ya dalam mendalami karakter masing-masing gitu. Ada orang yang suka maunya di chat aja, ada yang maunya langsung telepon gitu. Ada yang pas ditelepon dia tuh nggak mau ngangkat, tapi pas di chat dia bales gitu kan. Ada cewek kan banyak juga yang kayak gitu. Nah itu sebenarnya salah satu dari kita tuh set your boundaries gitu, melakukan batasan-batasan tertentu. Jadi orang tuh juga tahu bahwa oh ternyata si ini nggak suka kalau kita nih bertingkahnya kayak gini gitu. Sama lah PDKT juga kayak gitu. Jadi penting sih. Nah kalau dari eksternalnya sendiri, dengan cara kita gimana ya bisa trauma healing gitu, sembuh dari trauma kita juga nggak butuh secara sendirian gitu, harus secara kolektif, dukungan dari keluarga, kerabat gitu kan, atau zaman sekarang mungkin dikenal support system gitu. Jadi perlu nih kita bukan memvalidasi perasaan itu sendiri, tapi ada empati juga nih dari orang-orang sekitar gitu, bahwa ternyata apa yang kita rasain tuh bukan salah kita, dan kita juga bisa menyembuhkan itu secara bersama-sama gitu. Oh ternyata ada nih yang perhatian sama kita gitu. Jadi itu perlu banget sih dukungan dari orang-orang terdekat gitu. Lalu bagaimana sih Kak langkah preventif untuk bisa mengedukasi supaya menurunnya angka pelecehan seksual? Preventif berarti bicara pencegahan ya. Iya. Nah kalau ngomongin soal menurunnya angka kekerasan gitu, tentu ini harus melalui gerakan kolektif gitu, kesadaran kolektif, bukan diri sendiri gitu. Tapi kolektif itu bagaimana kita cara menggerakkannya bersama-sama juga harus mulai dari kesadaran diri sendiri gitu. Dengan cara kita bisa mengakses informasi-informasi tentang pelecehan seksual, jenis-jenisnya apa aja gitu, apa yang boleh dan apa yang tidak, dari pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat lah. Nah itu bisa kita share kembali gitu dalam rangka menggaungkan dan mengkampanyekan nilai-nilai yang ramah gender lah gitu. Nah ya itu tadi, pertama jangan gerakan individu tapi gerakan kolektif. Terus yang kedua, dengan cara kita mensosialisasikan, mengkampanyekan nilai-nilai tersebut ke sekitar gitu ya, dari diri sendiri maupun keluarga lah misalkan ya, orang-orang terdekat, itu sangat berdampak sih gitu. Karena ya nggak ada yang instan gitu, pasti kita melalui perasaan yang kayaknya tuh capek deh ngomongin tentang stop pelecehan seksual mulu, stop gitu. Tapi ya kapan lagi dimulainya kalau bukan dari kita gitu, dan dari sekarang. Jadi itu penting sih untuk mengakses informasi, terus disebarluaskan lagi, dikampanyekan lagi melalui banyak orang gitu, dari media sosial kah gitu, atau gerakan-gerakan sosial gitu. Gerakan apa aja nih Kak yang bisa mengedukasi agar menurunnya tingkat pada pelecehan seksual? Yang pertama yaitu ya kita butuh gerakan kolektif untuk terus mengkampanyekan. Nah perlu kerjasama juga sih terkait pelecehan seksual dengan stakeholder tertentu nih. Misalkan di Kota Bekasi itu banyak NGO juga yang menangani sebagai mitra pengaduan atau pendampingan gitu. Bahkan mereka juga sebagai yang sukarelawan lah untuk membantu para korban gitu, para penyintas untuk mendapatkan hak-haknya gitu. Juga ada stakeholder Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah itu kan di bawah pemerintahan kota. Jadi sebenarnya kalau untuk ngebangun gerakan kolektif itu jangan sendirian, tapi kita harus menggait sebanyak mungkin kelompok, sebanyak mungkin organisasi, sebanyak mungkin stakeholder. Karena yang namanya untuk menurunkan angka itu nggak bisa sendiri kan gitu. Nah apalagi Kota Bekasi ini, kita kan bicara teritori ya Kota Bekasi nih. Kota Bekasi itu kan kemarin DP3A-nya mendapat
penghargaan kota layak anak. Nah, apakah realitanya kita nih udah layak anak apa belum gitu? Sedangkan yang kita lihat di lampu-lampu merah tuh masih banyak anak-anak yang jualan-jualan tisu gitu, terus masih minta-minta gitu. Nah, sudah sesejahtera dan selayak itukah apa belum gitu? Nah, ini kan butuh support dari banyak kelompok, dari banyak orang gitu. Contohnya juga dari mahasiswa gitu kan. Jadi perlu kerjasama yang banyak nih, dan itu nggak dilakuin 1-2 hari gitu, jangka panjang. Ya pertama itu, terus yang kedua mengkampanyekan di setiap lini lah gitu, mau di acara keluarga kayak di acara ulang tahun temen gitu, atau kalau kita ke sekolah-sekolah itu juga perlu banget sih menurut aku, apalagi di kampus ya. Kampus itu kan tempatnya kita belajar, tapi ternyata jadi sarang pelecehan seksual juga gitu tanpa kita sadari gitu semakin lama. Nah, jadi dengan adanya Permendikbud kekerasan seksual itu sebenarnya bisa menjawab lah gitu apa yang korban butuhkan gitu. Jadi perlu adanya sosialisasi yang banyak gitu, kampanye yang banyak, menggait banyak kelompok, menggait banyak stakeholder, dan juga kita butuh regulasi atau kebijakan yang bisa mengakomodir apa yang korban butuhin gitu. Jadi kan dari orang-orangnya juga diperluin, kebijakan yang juga sensitif gender kita butuh gitu. Jadi satu sistem yang padu-padan gitu untuk mengurangi angka pelecehan. Gitu sih kalau menurut aku ya. Kalau Kanina sendiri pernah nggak sih nanganin kasus pelecehan seksual? Kalau nanganin sih sebenarnya kita lebih ke pendampingan non litigasi ya. Karena kalau litigasi kan udah bicara hukum. Nah, kalau hukum itu harus praktisi hukum yang menangani gitu. Jadi kita nih sebagai organisasi yang juga sering mengkampanyekan nilai-nilai kemanusiaan, ramah gender, juga sebagai mitra pendamping sebenarnya kalau ada orang-orang atau bahkan anggota kader sendiri nih di lembaga kita yang mengalami itu, kita bisa bantu gitu kan. Banyak sih contohnya, waktu itu pernah sih masalah KDRT, terus tentang ini pelecehan anak gitu. Walaupun umurnya masih 14-15 tahun, itu masih dikategorikan sebagai anak kan, karena menurut undang-undang kan 0 sampai 18 tahun gitu ya. Jadinya banyak nih yang laporan-laporan atau temuan-temuan yang kita terima gitu soal pelecehan anak atau kekerasan dalam pacaran, itu juga kita pernah aduin gitu. Mediasi dan segala macem. Bukan mediasi sih sebenarnya, bahwa kita tuh nyamperin si korban, kita dengerin dulu cerita dari sudut pandangnya gimana gitu kan, supaya mereka tuh gak ngerasa sendiri dan merasa ada yang peduli, empati gitu. Nah, baru dari situ kita buat nih persetujuan, mau nggak kira-kira kalau kita laporin ke Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak gitu, untuk ditinjau lebih lanjut lagi gitu. Mau dibawa ke persidangan gitu, berarti kan harus lapor ke polisi ya, atau memang cuma mau dikonseling gitu. Jadi kan kebutuhan si korban ini beda-beda. Ada yang maunya cuma didengerin, ada yang maunya cuma dikonseling aja deh, aku pengen di trauma healing aja gitu. Terus ada yang sampai kesel banget sampai mau dilaporin. Tapi umumnya rata-rata pada ya banyak sih contoh kasusnya, alhamdulillah yang udah kita bantu gitu. Karena kita sudah di penghujung acara, mungkin cukup sekian ngopsi episode kali ini. Saya Lulu Latifah, moderator pada kali ini, izin pamit. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram BEM Psikologi, kemudian di follow juga Spotify BEM Psikologi, dan like, comment, and subscribe YouTube BEM Psikologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.